Apa itu enzim? Enzim adalah senyawa kimia berupa protein yang berperan sebagai biokatalisator, di mana bio adalah makhluk hidup dan katalis adalah zat yang mempercepat reaksi. Sederhananya, enzim adalah katalis yang membantu mempercepat reaksi biologis. Fungsi enzim adalah untuk mempercepat reaksi biologis tanpa ikut bereaksi. Selanjutnya, kita akan bahas tentang teori cara kerja enzim. Terbagi menjadi dua, teori gembok dan kunci atau lock and key teori, dan teori kecocokan triduksi atau induced feed teori. Jadi teori pertama, teori lock and key atau kunci dan gembok. Nah, enzim itu dianalogikan seperti gembok dan substrat, yaitu zat yang bereaksi, itu dianalogikan seperti kunci. Untuk cara kerjanya sendiri, enzim itu punya sisi aktif dengan bentuk yang tetap dan spesifik. Lalu substrat yang bentuknya pas dengan sisi aktif akan menempel, seperti kunci yang cocok dengan gembok. Setelah menempel, terbentuk kompleks enzim substrat. Enzim membantu reaksi berlangsung lebih cepat, misalnya memecah atau menyatukan molekul substrat. Nah, hasil reaksi atau produk itu dilepaskan, sedangkan enzimnya tetap utuh dan bisa dipakai lagi. Jadi teori ini tuh menekankan kecocokan bentuk yang kaku antara enzim dan substrat. Teori induced feed atau penyesuaian induksi. Konsep utama bentuk sisi aktif enzim tidak sepenuhnya kaku, melainkan bisa berubah menyesuaikan dengan substrat. Cara kerjanya, yang pertama substrat mendekati enzim. Kedua, enzim akan mengalami sedikit perubahan bentuk pada sisi aktifnya agar bisa membungkus substrat dengan lebih pas. Ketiga, terjadi ikatan yang lebih kuat antara enzim dan substrat, terbentuk kompleks enzim substrat. Keempat, reaksi berlangsung, substrat diubah menjadi produk. Dan yang terakhir, kelima, produk dilepaskan, enzim kembali ke bentuk semula. Jadi, teori ini menekankan enzim fleksibel dan bisa menyesuaikan bentuknya dengan substrat. Selanjutnya, sifat enzim. Sifat utama enzim adalah sebagai biokatalisator yang bekerja secara spesifik pada suatu substrat untuk mempercepat laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Enzim juga dipengaruhi oleh suhu dan pH, bisa bekerja bolak-balik atau reversibel, dan bersifat tidak permanen karena dapat rusak atau terdenaturasi oleh panas atau kondisi ekstrim. Penjelasan lebih lanjut. Pertama, enzim tersusun atas protein. Komponen penyusun utama enzim tersusun atas protein, tapi tidak semua protein merupakan enzim. Kedua, enzim merupakan biokatalisator. Seperti dalam pengertiannya, enzim bersifat biokatalisator. Itu berarti enzim hanya mengubah kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivasinya. Yang ketiga, enzim bekerja secara spesifik. Suatu enzim hanya bekerja pada substrat yang spesifik untuk membentuk produk yang spesifik. Dalam hal ini, kamu bisa membayangkan enzim sebagai kunci yang mempunyai bentuk khusus sehingga hanya bisa membuka satu gembok saja. Contohnya, enzim amilase yang hanya bekerja pada substrat berupa amilumpati. Yang keempat, enzim dapat digunakan berulang kali atau reusable. Selama enzimnya tidak rusak, enzim bisa dipakai berulang-ulang karena tidak ikut bereaksi. Lalu yang kelima, enzim tidak ikut berubah menjadi produk. Walaupun enzim bekerja untuk mengubah substrat menjadi produk, tetapi enzim tidak ikut berubah menjadi produk juga. Dan yang terakhir, keenam, kerja enzim bersifat bolak-balik atau reversibel. Suatu enzim dapat melakukan reaksi dua arah, yaitu dari substrat menjadi produk atau produk menjadi substrat. Selanjutnya, mengenai faktor yang mempengaruhi kerja enzim dari penjelasan sebelumnya. Yang pertama, pengaruh suhu. Peningkatan suhu mencapai suhu optimum cenderung meningkatkan laju reaksi. Di atas suhu optimum, enzim terdenaturasi sehingga laju reaksi melambat. Enzim bekerja optimal pada suhu tertentu, misalnya 37 Celcius untuk enzim manusia. Nah, suhu terlalu rendah itu mengakibatkan enzim bekerja lebih lambat.
atau disebut kelipatan atau koagulasi. Nah, kalau suhu terlalu tinggi juga, itu enzim bisa menjadi rusak, disebut denaturasi. Selanjutnya, pengaruh pH. Tiap enzim punya pH optimalnya masing-masing untuk bisa bekerja. Jika di bawah maupun di atas kisaran pH optimumnya, laju reaksi melambatkan karena enzim terdenaturasi. Setiap enzim punya pH optimum. Contohnya, pepsin bekerja di pH asam. Contoh lain, tripsin bekerja baik di pH basa, yaitu pH 8. Kalau pH terlalu asam atau basa, enzim bisa kehilangan fungsi. pH memengaruhi aktivitas enzim karena dapat mengubah struktur 3 dimensi dan muatan asam amino pada sisi aktif enzim, mengganggu peningkatan substrat, dan menurunkan aktivitasnya. Setiap enzim memiliki pH optimum di mana aktivitasnya paling tinggi, tetapi jika pH terlalu asam atau terlalu basa, struktur enzim dapat terdenaturasi, menyebabkan hilangnya aktivitas atau inaktivitasi total. Selanjutnya ada pengaruh konsentrasi enzim dan substrat. Konsentrasi enzim dan substrat sangat mempengaruhi laju reaksi enzimatik. Peningkatan konsentrasi enzim akan meningkatkan laju reaksi secara proporsional. Karena semakin banyak molekul enzim yang dapat mengikat substrat, sementara itu, peningkatan konsentrasi substrat awalnya akan mempercepat laju reaksi karena lebih banyak sisi aktif enzim yang terisi. Namun, setelah semua enzim jenuh, penambahan substrat tidak akan meningkatkan laju reaksi lagi, dan laju akan mencapai titik maksimum. Selanjutnya ada enzim itu peka terhadap apa ya? Enzim peka terhadap beberapa faktor utama, yaitu yang pertama ada suhu atau temperatur. Enzim hanya bekerja optimal pada suhu tertentu. Jika suhu terlalu tinggi, misalnya dipanaskan, enzim bisa rusak atau denaturasi. Yang kedua ada pH, tingkat keasaman dan kebasaan. Setiap enzim memiliki pH optimal. Jika lingkungan terlalu asam atau basa, struktur enzim bisa berubah sehingga tidak berfungsi. Yang ketiga ada konsentrasi substrat dan enzim. Jumlah zat yang bereaksi substrat serta jumlah enzim mempengaruhi kecepatan kerja enzim. Yang keempat ada inhibitor, penghambat enzim. Zat tertentu dapat menghambat kerja enzim, baik secara sementara maupun permanen. Selanjutnya ada penisilin sebagai inhibitor kompetitif. Contoh inhibitor kompetitif, penisilin. Yang pertama, mengikat sisi aktif enzim transpeptidase pada bakteri. Yang kedua ada menghambat pembentukan dinding sel. Yang ketiga ada bakteri tidak bisa berkembang.